suami daripada berharap ke Allah. Lebih takut oleh suami daripada takut kepada Allah. Jadi tuh, pasti itu lebih tidak bahagia hidupnya. Biasa aja. Suami ibu itu adalah hamba, bukan pemberi rizki, tapi pemakan rizki. Kalau suami ibu meninggal, ibu gimana? Maksud saya bukan nangis. Ini sederhana pisan. Kalau suami ibu meninggal, gimana suami ibu? Dikubur. Udah nggak nanya, nggak nanya. Ayah, wae, ibu-ibu teh. Maksud saya, kalau suami ibu meninggal, yang menjamin ibu siapa? Kalau belum meninggal, yang menjamin ibu siapa? Cerdas pisan. Makanya jangan kebanyakan ingat suami, sampai melupakan Allah. Allah tidak suka. Cirinya Allah tidak suka, hati dibuat gelisah. Sok aja. Kalau ibu lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa, periksa hatinya. Pasti sedang didominasi oleh selain Allah. Apakah harap ataupun takut? Biasa weh. Ya. Jangan segala-galanya demi suami. Coba ibu masak, nyuguhin suami. Diniatkan supaya apa? Supaya suami senang, supaya Allah ridho. Supaya Allah ridho, masak yang terbaik. Mau dipuji, mau tidak dipuji, itu urusan suami dengan Allah. Urusan ibu, masak jadi amal soleh. Jelas? Enak. Nggak dipuji ya nggak apa-apa. Dah Allah mah pasti udah membalas. Nah, ibu teh jadi ribet itu agar suami tidak berpaling ke lain hati. Jadi ibu centil, ibu senam, supaya seperti apalah gitu, nggak boleh. Eta teh capek bu, dan mau secentil apapun nggak ngepek ya. Kurang lah, ada efek ya sedikit. Nanti ibu stres, takut badannya nggak kayak dulu. Nggak langsing selangsing dulu, jadi tahan napas saya ibu teh. Jadi alisnya teh nyingsa, takut keriput, takut ubanan, takut jelek. Karena apa? Karena ibu lebih mengandalkan penampilan. Tapi kalau ibu mengandalkan Allah, ridho jadi tua, nggak apa-apa. Nggak ridho juga tetap jadi, ya kan? Benar? Ya ibu nggak mungkin kayak zaman dulu terus, nggak mungkin. Ini kan udah berapa tahun pengajian di sini ya. Pengajian di Istiqlal mulainya tahun 99. Sekarang sudah 2024. Sudah berapa tahun tuh? 25. 25. 25 tahun. Dulu ikut ke pengajian dibawa ibunya, sekarang dia bawa anak. Nah, yang bawanya udah nggak ada ya, giliran. Ini dulu pengajian 10 tahun yang lalu masih lucu-lucu, sekarang lebih lucu. Serius. Nah, dinikmati. Dah kita mah berbuat baik itu adalah ibadah. Ngurus anak itu ibadah, Bu. Mau anak menjengkelkan, mau berterima kasih, mau tidak berterima kasih, semuanya ladang pahala. Belum tentu anak-anak kita berterima kasih ke kita, benar? Dengar yang cerita, ada yang sedih sekali.
anak lelaki disekolahkan tinggi-tinggi, udah steker kebek ngutang sana ngutang sini, ketika udah tamat kuliah, kerja, kemudian nikah. Coba gaji pertama buat siapa? Buat istrinya, nggak boleh sakit hati. Dan ibu juga dulu istri orang kayak gitu ya nggak? Punya anak perempuan, steker kebek, dijaga, dididik, disekolahkan, dijaga. Udah nikah, dibawa oleh suaminya. Kalau tidak diniatkan jadi ibadah, pasti banyak kecewa. Anak-anak teh sekarang mah jarang telepon. Atau ibu telepon sendiri aja ke diri sendiri ya. Kemana anak-anakku capek, sedih, betul tidak? Jadi ingat ke anak-anak juga nih. 11 makanya anak. Tapi kalau udah pada nikah, mereka udah sibuk dengan keluarganya. Ya nggak apa-apa. Kita harus siap, betul tidak? Kalau niatnya ibadah, nggak usah diingat-ingat, nggak usah disebut-sebut. Udah ada di sisi Allah. Nah, ayat kursi itu begitu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum. Apa al-hayyu? Dia yang maha hidup, maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengetahui segalanya. Jadi Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sebelum segalanya ada, Allah lah yang mengadakan dan tidak pernah berakhir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Qayyum mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun, apapun. Jadi yang mengurus jagat semesta ini adalah Allah. Setiap saat tidak ada yang lepas dari pengurusan Allah. Kita semua diurus oleh Allah. Kita tidak tahu apa-apa tentang diri ini. Ibu pernah lihat jantung ibu? Enggak, boro-boro jantung. Alis aja, bulu mata yang asli aja belum pernah lihat. Coba lihat alis masing-masing. Lucu. Alis aja nggak tahu yang aslinya. Benar? Yang dilihat kan yang di kaca. Coba. Alhamdulillah diurus semuanya oleh Allah. Otak dibuat bisa mikir, telinga bisa mendengar, mata bisa kedip, bisa melihat, nafas, oksigen yang masuk. Padahal ini semuanya nafas ngadep ke sini. Ya, menghisap apa ibu-ibu? Oksigen. Mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Semua ngadep ke sini, bayangin. Sedangkan saya keperluannya oksigen. Yang disemprotkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, karbon dioksida kan pembunuhan, hadirin. Gimana? Saya nggak bisa memilah oksigen. Lihat juga, enggak. Tapi yang masuk ke sini harus oksigen. Karena kalau saya menghisap karbon dioksida, pasti kelenger. Coba aja ibu bungkus kepalanya pakai kantong kresek. Tunggulah setengah jam aja ya. Sudah beda. Gimana? Jadi siapa yang ngurus kita? Siapa aslinya yang ngurus anak-anak? Allah. Hakikatnya begitu. Ini coba. Minum, gelekek. Dan nggak tahu kemana ini. Tiba-tiba laporan. Atau mereka keluar ayeuna baru ke toilet. Iya kan? Makanan, nyom, nyom, nyom. Nggak tahu gimana. Makanya jangan suka silau oleh indahnya makanan. Dan indahnya makanan tuh sebelum dikunyah. Coba. Ini aduh ini ya.
Benar. Air ludah. Kenapa air ludah kita? Gimana supaya ngepas ukurannya? Coba kalau kelebihan. Kan nggak enak ya. Hah? Kedah kaki wae. Benar? Jadi ibu ada air ludah teh Allah yang ngurus. Coba gigi. Untung gak ngegedein. Kumaha. Gimana lidah dengan gigi bisa kompak? Iya kan? Kalau nggak buntung lagi, buntung lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi siapa yang ngurus tubuh kita? Allah tahu tidak keadaan tubuh kita? Allah tahu keperluan diri kita? Tahu? Tahu yang kita rasakan? Allah tahu kita lagi sedih, lagi para rusing, nyeri cangkeng. Aduh, tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Karena semuanya juga yang ngurus. Makanya jangan suka neke ke anak, ke cucu. Anak ciptaan, anak milik. Yang ngurus anak siapa? Kita mah nggak bisa apa-apa. Suruh anak gosok gigi, hese pisan peletak. Halo, lihat waktu ibu ngeneke anak, ngejewer. Nah udah, siap-siap weh. Itu teh titipan Allah. Nah, suami ibu teh ciptaan siapa? Milik siapa? Yang ngurus suami siapa? Jadi kalau ada apa-apa ibu teh harus ke Allah mintanya. Ibu punya keinginan ke Allah dulu. Karena yang ngebulak-balik hati adalah ibu cemburu. Laporan ke Allah, ya Allah saya teh lagi cemburu, menilir. Memang suami saya teh lagi puber ketiga, kalau nggak salah mah. Dalam catatan saya mah ketiga atau keempat. Cik tulungan ya Allah. Sing rada jinak suami teh. Allah tahu pikiran suami tidak? Allah tahu apa yang dirasakan oleh suami tidak? Allah tahu suami pergi kemana? Ayat kursi itu harusnya membuat kita jadi nambah yakin. Tidak ada yang keluar dari pengurusan kekuasaan Allah. Semuanya. Bukan cuman kita. Nyamuk, kuman, bakteri, semuanya juga Allah yang mengurus. Allah yang menciptakan, menghidupkan, ngasih rezeki. Allah yang nanti takdirkan sakit, ada yang meninggal. Semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Surat Ar-Rahman tidak ada biaya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisyan. Semuanya yang ada di langit bumi itu meminta ke Allah dan Allah senantiasa dalam kesibukan. Tapi sibuknya Allah nggak kayak kita, riweh kita mah. Ada yang kelewat, ada yang lupa, capek. Allah enggak. Dia menguasai jagat yang besar ini. Beres-beres dengan kekuasaan Allah. Jadi, dengan membaca ayat kursi, kita harus sadar. Kita tuh benar-benar ada dalam pengurusan Allah. Semuanya. Tidak ada satupun. Rezeki kita yang ngurus siapa? Yang ngasih rezeki kemarin siapa? Yang ngasih rezeki sekarang siapa? Besok lusa siapa? Allah. Kita nggak punya tabungan, Allah tahu. Harus selalu ada tabungan, tidak? Harus. Berapa banyak yang tidak punya tabungan, tapi beres-beres hidupnya ya. Apakah semuanya harus punya gaji? Nah, berapa banyak yang tidak gajian, ke? Retem anaknya, betul tidak? Lanjut. Sampai di mana tadi teh ya? Masih panjang berarti Bu, kan? Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, apa artinya Allah tidak mengantuk dan tidak tidur? Artinya apa? Allah tuh mengawasi
segalanya itu sempurna. Tidak ada sesaat pun yang terlewat dari pengurusan Allah. Allah ciptakan makhluk mah ada ngantuk, ya. Lagi nyetir ngantuk, apa yang terjadi? Tabrakan. Ibu pegang gelas, ngantuk pasti pecah. Ngantuk tuh belum lagi tidur. Tidur mah udah selesai kita. Ibu digaya-gaya pas tidur mah calang apa ya? Di make up, we ngantuk mah. Pernah dengar ceritaan naik pesawat, tidak nyebut orang ya, ente kenapa naik pesawatnya pakai kacamata hitam suami istri? Saya kira teh kacamata hitam mah buat di luar, papanasan. Ternyata pakai kacamata hitam supaya nggak kelihatan kalau lagi tidur. Tapi akhirnya kelihatan karena nggak bawa kaca mulut. Ibu nggak usah nyebut calawak kayak gitu. Dan nggak bisa ditahan atau lagi tidur mah kamana ya prat-pret-prot ke hare-hare. Shh, Bu, astagfirullahaladzim. Makin tua mah, udah beda kita teh Pak. Iya kan? Dulu mah rada jarang kerek, ayo korowok kerek. Nah, pernah suatu saat di daerah puncak ada masjid. Ternyata ini malam-malam nih. Pas ketemu teh ada pada tidur. Guru dengan murid-murid SD. Nah, Pak Guru tuh lagi tidur tuh. Di depan wajah guru itu kaki muridnya, Pak. Pakai kaos kaki, dah pulas we guru teh. Tidur itu memang membuat kita udah kayak mayit aja. Besar kemungkinan Pak Guru mimpi Dharma wisata ke pabrik terasi itu ya. Benar-benar itu menunjukkan bahwa kalau kita udah tidur selesai, udah kayak mayit aja. Benar? Ngantuk aja bermasalah, apalagi tidur. Allah tidak pernah tersentuh oleh kantuk maupun tidur. Artinya senantiasa mengawasi segala-galanya sempurna. Tidak ada yang luput. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Allah tahu semuanya. Jelas? Allah ngurus semuanya. Nggak ada yang kelewat, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi ibu waktu ngobrolin orang lain, Allah tahu tidak? Waktu ibu nyebut hima rahasia ece, Allah tahu tidak? Allah tahu cicilan ibu? Kotombe? Tahu, ya udah. Jadi orang-orang tuh menghormati kita tuh karena nggak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah tahu waktu ibu zaman SMA cecentilnya waktu itu, kan? Bobogohan dengan siapa aja tahu nggak? Cinta monyet tahu, cinta beruk tahu. Ah, udah. Duh, kalau saya ingat Allah Maha Tahu teh suka malu ya. Kita suka menikmati pujian. Padahal aslinya mah nggak pantas dipuji kita ini. Betul nggak? Nah, barang siapa yang yakin Allah Maha mengawasi semuanya sempurna, susah mau maksiat juga.
Bagaimana kita mau maksiat, Allah melihat terus. Bagaimana kita mau ngobrol seleluasanya, Allah mendengarkan terus. Bagaimana kita mau busuk hati ke orang, Allah tahu isi hati kita. Udah, udah. Hmm. Nggak apa-apa kalau mau ngobrol udah bisi penting ya. Duh, ini bager. Silahkan ngobrol. Cuma saran saya, eh, tanya dulu yang diajak ngobrolnya mau enggak diajak ngobrol. Karena boleh jadi yang sebelah itu lagi belajar gitu. Jadi kalau mau ngobrol taruh selah ece pada ngobrol. Mau bisi dosanya berlipat. Satu mah nggak mau ngaji, yang kedua ganggu orang ngaji. Saran saya kalau mau ngobrol supaya aman sendiri aja. Jadi nggak ada yang terganggu ya. Menibager. Lanjut. Ya lamuma. Apa tadi? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil milik Allah, baginya lahu apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Semuanya teh milik Allah. Enggak ada yang punya. Hakikatnya ya, apakah ada orang kaya di dunia ini? Jawab. Apakah aslinya ada orang yang kaya di dunia ini? Kalau manusia gak punya apa-apa. Diri ini aja bukan milik kita. Ibu teh bukan milik ibu, tahan badan teh. Iya, kalau milik kita jangan tua atuh. Hah? Ibu bela-bela pakai jepitan jemuran di sini supaya manteng. Ini saya udah tua. Kemarin ada jerawat satu di sini. Ya Allah, ini teh saya teh sudah tua pakai jerawatan. Untung ingat ini Allah yang menumbuhkan. Apa maksud Allah gitu ya pakai jerawatan aki-aki asa kurang pantas ya kan? Siapa yang nyebut begerdei? Hah? Allah mendengarkan tidak, celetak-celetuk didengar tidak, dicatat oleh malaikat tidak, ada balasannya tidak. Hmm, tapi saya maafkan. Nah, tenang we bu, dimaafkan. Siap-siap we. Saya juga suka pengen gitu ngebodor, tapi dah pasti dicatat ini. Makin sadar, makin yakin Allah Sami'ul Alim, Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Jadi rada males ngobrol teh. Dah, ngobrol itu bukan cuma berdua, bertiga, tapi Allah pasti mendengarkan omongan kita. Tidak ada satupun yang luput. Jadi orang yang baca ayat kursi selain tadi ya yakin semuanya didengar, dilihat Allah juga. Jadi yakin semua itu milik Allah. Jadi nggak ada kagum, nggak ada kagum sama orang kaya teh. Ah biasa sama. Mau kaya, mau miskin, sama. Makhluk Allah yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Manusia kan cuman begini. Eh, mm, mm, ah, ah, ah. Cuman gitu. Iya kan? Iya kan? Coba bayangkan bayi. Bayi lama-lama belajar jalan.
lalu mulai lincah. Lama-lama kan, hmm, 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 hmm. Astagfirullah, astagfirullah. Ya perjalanan hidup kan udah nyobain saya jadi bayi dulu ya. Nggak ingat tapi waktu SD ingat sebagian, SMP lincah-lincahnya, SMA, wah terus sampai 40 sekian, waduh masih lihat video zaman dulu teh muni, acong kariu, acong gitu, muni lincah gitu. Ah, iya namanya, astagfirullah, mau bangun tidur, nah jadi baru beneran itu teh. Dari duduk mau berdiri juga. Nah, dulu masa kacleng, kacleng. Sekarang, oh ya, 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 sudah dikurangi oleh Allah, ya. Dan semuanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi ibu kalau ngaca, teh ya, kalau bercermin, teh dong, namanya kieu, nggak boleh. Terus, oh lama teh jika kieu, terima wajah yang ada, ya. Dinikmati, eot dinikmati, ya. Mulai ada uban di sini, nikmati, nggak usah capek-capek, dicetin, sudahlah, kan baik, dinikmati, betul tidak? Dan milik Allah semuanya juga, mau dibikin apa aja oleh Allah, ya sesuka yang punya, benar? Bersyukur masih dihidupkan, masih bisa sujud, masih bisa dengar, masih bisa bicara. Mending syukurin yang ada daripada mikirin yang udah nggak ada. Ibu hati-hati tah, di pik eta tah, di potret, di WA dan sebagainya. Jangan suka pakai potret zaman dulu. Nggak bohong. Saya sering ketipu ya. Profil atau apa namanya. Oh iya, iya, iya. Ini zaman bola, pas tuh. Benten. Udahlah, enjoy we, ini milik Allah, benar? Urus yang bagus, dirawat, supaya Allah yang menitipkan senang. Gosok gigi, keramas yang bagus, sok mau pakai apa? Eh, apa teh perempuan teh biasa sebelum tidur teh pakai milk cleanser atau apalah pakai, ya saya kuma ibu-ibu lah, atau pakai udah sok bersihan niat ya Allah, ini teh wajah milikmu, punten ya centil, astagfirullah. Nikmati makan yang bagus, yang Allah sukai, yang halalan toyiban, olahraga yang wajar, jangan centil, pakai ikut lari-lari terus sepuh lari-lari pakai legging ya. Atos nah isin ninggalin nage mah, terus nenek-nenek nganggo rok mini dek kemana nenek, mau kemana nenek, tong centil-centil teuing lah. Sekarang lagi musim kan, malu lihatnya pakai jilbab ngetet ya, pakai rok itu kan, nggak boleh dibayangin, dah nggak boleh olahraga mah ibadah supaya Allah ridho gitu ya. Dan yang menentukan sehat sakit mah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua milik Allah, kalau disempitkan oleh Allah nggak usah rewel. Kadang rezeki kita dibuka, kadang ditahan, kadang lapang, kadang sempit, kadang ngirit, kadang diambil oleh Allah. Ya nggak apa-apa. Sekarang punya ini, besok dijual ini, itu ya nggak apa-apa. Dunia mah kayak gitu aja. Jangan berantem masalah duniawi, ya. Shh. Nanti jangan ribut dengan warisan orang tua, memalukan. Kerja enggak, apa enggak, ribut lagi pakai warisan. Jangan. Dunia memilik Allah semuanya, ya. Shh.
Jangan suka berat kalau mau sedekah, mau berbagi teh ya. Jebet-jebet aja, nanti dikasih lagi kok oleh Allah. Allah udah janji, mana qasad sodakotun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Udah bet-bet aja ya. Nanti dikasih lagi kok oleh Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Yang orang ngaco aja dikasih rezeki, masa orang yang senang sedekah nggak dikasih? Betul tidak? Shh. Beneran ya. Nanti periksa kerudung ada berapa di rumah, kepala ada berapa dihitung. Ya kalau kepala satu nggak usah kebanyakan, beli bagiin, beli lagi bagiin, gitu. Jangan pelit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan eh, syafaat, pertolongan? Gak ada kecuali yang dengan izin Allah. Artinya nggak ada yang bisa nolong kita di dunia maupun dimanapun kecuali dengan izin Allah. Bergabung sekarang jin dan manusia, ya semuanya gabung mau memberikan pertolongan kepada kita. Kalau Allah nggak izinkan, terjadi tidak? Jawab, nggak bisa, nggak bisa. Makanya nggak usah berharaplah sama makhluk bikin sakit hati. Ibu juga sama suami nggak usah banyak berharap. Suami itu nggak akan bisa berbuat apapun ke ibu tanpa izin Allah. Dengerin,